Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih pagi-pagi jawab salamnya masih lemes amat nih. Padahal baru sahur ya. Dipantunin aja ya pagi-pagi boleh nggak nih? Hah? Beli salam ke kampung Soga. Cakep gitu apa sih? Beli salam ke kampung Soga, yang jawab salam didoain masuk surga. Beli salam ke kebun nanas, yang jawab salam didoain utangnya pada lunas. Ini aminnya kencengan belakang nih Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bi islahi ma'isatina linailis sa'adah wa ridha. Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin walimna at-ta'wil. Allahumma barik lana wa ballighna Ramadan ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, shaimin dan shaimat Masjid Jami Al-Murtada, yang mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saum kita diterima oleh Allah, baca Quran kita, taraweh kita, sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih sambil nih listriknya. Ya, baik, ini kayaknya baterainya nggak support ya Zat. Langsung habis jadinya. Baik, alhamdulillah. Ini yang namanya al-insanu bitafkir wallahu bitadbir. Manusia punya rencana, tapi baterainya ini mati ya. Baik, alhamdulillah dengan izin Allah kita dipertemukan berjumpa di masjid yang lumayan paling tua nih. Ya betul ya, masjid yang bersejarah di Masjid Al-Murtada, yang mudah-mudahan berkah kita melangkahkan kaki kita ke masjid yang mudah-mudahan Allah berikan kita ridho, Allah berikan ilmu kita bertambah, amin ya rabbal alamin. Tema yang akan kita bahas yaitu tentang puasa dan zakat. Biasanya digandengin itu sholat dengan zakat, ini puasa dengan zakat. Kalau di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan dalam firman-Nya, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Maka digandengin tuh, ada yang namanya aqimus shalah, itu fi'il amr. Fi'il amr kalau kita belajar yang namanya usul fiqh al aslu fil amri lil wujub, pada dasarnya ketika ada perintah dari Allah berarti menandakan perintah adanya kewajiban sholat, termasuk zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Maka kita diingatkan nih, disandingkan terus tuh sholat dengan zakat, termasuk dalam saum Ramadan. Dalam ayat Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 183 Allah telah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Maka pada prinsipnya kita berpuasa di bulan Ramadan diseru oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba,
diwajibkan. Oleh karenanya dalam tafsir kutiba itu memiliki mana ay furido. Furido itu artinya diwajibkan. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian bertakwa. Nah, amaliannya orang bisa bertakwa apa saja? Saat kita berpuasa di bulan Ramadan, ada kewajiban kita bayar zakat. Oleh karenanya Rasulullah menjelaskan dalam sabdanya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui jalur sanad Abu Hurairah disebutkan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri so'an min tamrin aw so'an min sa'irin. Rasulullah mewajibkan kita bayar zakat. Zakat orang Betawi, masyarakat Jakarta atau jamaah Masjid Al-Martodok nyebutnya zakat fitrah, betul ya? Ya Sadzul ya, zakat fitrah apa zakat fitri bisa nyebutnya? Zakat fitrah. Kalau dalam bahasa Arabnya zakatul fitri, zakat ditunaikan maksimal saat umat Islam sedang melaksanakan sholat Idul Fitri sebelum. Makanya kalau ada pertanyaannya, boleh nggak orang bayar zakat fitri selain Ramadan, boleh apa tidak? Boleh apa tidak kira-kira? Jawab yang banter nih. Boleh apa enggak? Enggak. Jawabannya boleh. Kapan? Sebelum sholat. Ya kan, paman adha qabla sholat, sebelum sholat Idul Fitri. Emang Idul Fitri Ramadan apa bulan Syawal? Berarti boleh enggak? Boleh, justru dianggap fadilahnya lebih bagus. Cuman angel kita nyari orang yang berhaknya gitu kan. Paman adaha qabla sholah fahiya zakatun maqbulah. Ini udah di live streamingin belum tadi temen? Belum pindahin di sini boleh? Apa namanya, minta bantuan ya. Kalau ini langsung di live streaming juga ya, Masjid Al-Murtado. Alhamdulillah. Minimal kalau direkamkan, kalaupun kita sudah meninggal dunia masih ada itu, ada kajian tercatat. Oleh karenanya kata guru kami Profesor Dr. Kiai Ali Mustafa Yakub, al-khattu yabqa zamanan ba'da sahibi wa katibul khatti madfun. Jadi kalau kita sebagai orang yang beriman, sebagai agama kita agama Islam, memang ternyata kalau kita meninggal dunia nanti orang akan mengenang kita yaitu dengan karya tulis kita. Seperti kita tidak akan mengenal ulama sekaliber Al-Imam Asy-Syafi'i kalau tidak melalui karya tulisnya, Kitabul Kita tidak akan mengenal sosok sekaliber Al-Imam Bukhari kalau tidak melalui karya tulisnya, yaitu Sahih Al-Bukhari dan sebagainya. Walaupun orang sudah meninggal dunia mengalir pahala. Kalau sekarang bukan hanya nulis aja Pak, termasuk digitalkan. Wala tamutunna illa wa antum YouTubun gitu kira. Jadi YouTube itu almarhum kayak Jadun MZ, orangnya sudah meninggal dunia tapi beliau masih ada di YouTube, didengerin oleh kita ceramahnya. Ini yang mudah-mudahan menjadi amal jariah, menjadi sedekah jariah, amin ya rabbal. Oleh karenanya disebutkan tadi kita membahas ternyata puasa dengan zakat. Kenapa di dalam kitab Ar-Riyad As-Simar Al-Yaniyah Firyadil Badi'ah diungkapkan nama lain dari zakatul fitri adalah zakatul Ramadan. Zakat Ramadan itu maksudnya apa? Zakat yang ditunaikan oleh umat Islam ketika berpuasa di bulan Ramadan. Kalau puasa fungsinya apa? Sehat organ tubuh kita. Sumu tasihhu, berpuasalah kalian, pasti kalian akan sehat. Di dalam Al-Quran disebutkan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasalah kamu sekalian jika kamu mengetahui. Ternyata diteliti oleh Profesor Daud Ad-Dawahiri,
Kata beliau, peneliti dari Mesir, orang yang berpuasa itu jadi sehat, bukan hanya panjang umur, mukanya, organ tubuhnya jadi bagus, ada regenerasi sel. Makanya ibu-ibu kalau rajin puasa ternyata nggak perlu pakai make up, gak udah glowing. Bukan hanya tadi karena rajin puasa tadi itu, bahkan mukanya bercahaya karena berwudu. Ini saya lihat alhamdulillah ini masjid jamaah Masjid Al-Murtado mukanya semuanya alhamdulillah, gara-gara puasa, gara-gara wudu mukanya bercahaya semuanya. Alhamdulillah. Emang kenapa? Karena ada lampu. Ada lampu tuh. Nih diingatkan nih kata Profesor Muhammad Ad-Dawahir itu, rupanya kalau orang puasa jadi sehat. Bahkan Vladimir Nikitin neliti tuh, tikus yang dipuasakan barang beberapa jam saja per hari, tidak makan tidak minum, usianya lebih panjang. Rata-rata tikus yang makan, minum, tidur gitu ya, seperti biasa aktivitas kita kalau lagi puasa, maka rata-rata matinya 2,5 tahun. Tapi kalau yang dipuasakan barang beberapa jam saja, itu rata-rata 4 tahun, berarti nambah usia tuh dengan berpuasa. Nggak usah jauh-jauh lah, kita punya motor, kita punya mobil, itu mesinnya kalau dihidupin terus agak dimatiin, cepat rusak kayak itu kira-kira. Cepat rusak, perlu diistirahatkan. Dealer, orang yang punya mobil, orang yang punya motor udah tahu tuh, kita beli motor baru, mobil baru, ada servis berkala nggak itu? Ya kan, bayangin orang yang bikin mesin udah tahu kapan waktunya servis. Termasuk yang menciptakan organ tubuh kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kudu diistirahatkan. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bahkan saya waktu ceramah ke Perancis tahun 2019, ke Perancis, ke Belanda, ada orang Perancis cerita dia sakit bertahun-tahun, udah berobat kemana aja tuh, udah nyari berobat, nyari obat, bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh dia. Rupanya dia punya kawan dari Indonesia, ternyata dikasih pesan pengen sehat gampang, rubah pola makannya. Sehari biasanya 3 kali, coba 2 kali aja. Waktunya biasanya makan kamu jam berapa? Jam 8, jam 9 gitu ya. Rubah, tar kurang lebih jam 4:30 dah, begitu kan? Berarti subuh gitu kan, ama nanti sore dah maghrib. Nah maghrib di Perancis beda sama maghrib di sini. Kita maghrib di sini jam berapa ini? Jam 6 udah maghrib ya. Waktu saya di Perancis Pak, jam 9:30 malam baru maghrib tuh. Bisa dihitung tuh, sahurnya jam 3, berapa jam kira-kira tuh? Jam 3 sore, malam, subuh gitu. Jam setengah subuh, maghribnya itu 9:30 malam. Jadi jam 8, jam 7 itu masih sore atau terang. Sampai ada yang cerita masyarakat di sana juga, Pak Ustadz, saya kan orang Indonesia, bagaimana kalau saja puasanya sampai jam 6 lah, ngadalin. Kalau pengen puasa pengen sampai jam 6 sampai maghrib, sono ke Indonesia dulu, jangan di Perancis gitu kira-kira kan. Nah ternyata ada orang Perancis, bahkan ada orang Eropa yang lainnya, dia neliti tentang berpuasa, bahkan dirasakan dengan puasa jadi sehat. Sumu tasehu. Kalau coba kita renungkan kembali, ada juga penelitian terhadap ayam negeri apa, ayam apa gitu ya, yang biasanya bertelur, ayam apa? Ayam negeri, ayam petelur Pak. Usianya juga biasanya cuma berapa tahun, setelah itu udah nggak produktif lagi, nggak bertelur lagi. Nah yang biasanya yang udah tidak produktif dipotong langsung.
Jadi ayam petelur, yang satunya ayam potong udah. Tapi diuji coba ini, ayamnya sudah tidak produktif lagi, dipuasakan juga beberapa jam, tidak dikasih makan, ternyata kembali produktif lagi, seperti normal lagi. Ini yang sangat luar biasa. La'allakum tattaqun. Puasa itu tujuannya bertakwa. Oleh karena disebutkan welcome to University Ramadan, selamat datang ke Universitas Ramadan. Nah, ijazah kita nanti takwa. La'allakum tattaqun. Cuman agar kita bertakwa kan amalannya banyak nih. Puasa, terus apa lagi Pak? Sholat taraweh, terus apa lagi? Baca Quran, gitu ya. Terus apa lagi Pak? Zakat fitr. Ternyata bukan hanya zakat fitr juga, bayar zakat harta. Kalau harta kita cukup nisab, cukup haul. Dalam hadis Nabi disebutkan la zakata hatta yahula alail haul. Tidak wajib zakat sampai harta kita cukup nisab, cukup haul. Cuman pertanyaannya, haul itu artinya apa nih haul? 1 tahun. Tapi 1 tahun ini, mohon maaf ayahanda bunda, 1 tahun dihitung jangan tahun Masehi, dihitung tahun Islam. Kalau Masehi nasional tahun berapa sekarang? 2023 kan? Yang dihitung haul ini yang dimaksud dalam hadis Nabi itu 1 tahun Islam, 1444 Hijriah. Kalau kebetulan cukup nisab, batas minimal mengeluarkan zakat. Kalau emas berapa gram emas kira-kira ayahanda bunda? 85 gram emas. Kita cukup 85 gram emas. Ternyata dihitung bulan Muharram udah cukup. Jangan tunggu Ramadan melaksanakannya, tapi di bulan Muharram, bulan Rabiul Awal. Jangan tunggu Ramadan, laksanakan Rabiul Awal. Pas bulan Dzulqa'dah, jangan tunggu nanti Ramadan tahun depan, segera ditunaikan. La zakata hatta yahula alail haul. Tidak wajib zakat sampai cukup 1 tahun. Kalau yang 1 tahun berdasarkan matahari itu dikenal dengan hitungan samsiyah. Samsiyah itu artinya matahari peredaran. Kira-kira hari bulan nasional sama bulan Islam hitungnya sama apa beda? Beda. Berapa hari bedanya? 11 hari. Makanya kalau kita renungkan umat Islam tahun 45 17 Agustus, kebetulan umat Islam waktu itu sedang puasa di bulan Ramadan. Ternyata beberapa tahun yang lalu kita juga ngerasain kan, maju tuh beda 11 hari ya kan. Biasanya 365 hari dikurangin 11, maju lagi gitu, ketemu dah tuh. Makanya jangan pada berantem katanya, kenapa ini nih pada beda antara awal puasa sama awal lebaran. NU Muhammadiyah biasanya beda, betul nggak itu Pak? Ya kan, tapi semuanya sepakat tuh, NU Muhammadiyah tidak terjadi perbedaan pendapat bahwa Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus. Semua sama. Nah, penentuannya ini tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 Syawal. Semuanya sama memahami hadis Nabi, semuanya sama, baik NU Muhammadiyah termasuk pemerintah memahami teks hadis Nabi, sumu liru'yatihi wa abtiru liru'yatihi. Berpuasalah kamu sekalian ketika lihat hilal. Cuman lagi-lagi antara NU Muhammadiyah termasuk pemerintah ini berbeda memahaminya, ru'yat. Bahkan dalam ayat Al-Quran sebutkan paman syahida minkumus syahro pal yasum. Orang yang lihat hilal maka dia berpuasa. Kalau yang Muhammadiyah melihatnya tadi dengan ilmu hisab, syahida itu dengan ilmu astronomi, pakai hitungannya udah pasti 30, 29, 30 hari 1 bulan gitu Pak ya. 30, 29, 30
Itu belum tentu udah ketahuan, pakai ilmu astronomi, ilmu falaknya udah ketahuan. Tapi untuk Nahdlatul Ulama termasuk pemerintah di Indonesia menerapkan diantaranya ru'yat. Makanya ada hisab dan ru'yat tuh, ya kan. Nah, hisab membantu proses di kapan kita ngelihat nih awal bulan, sehingga bisa dicek dalam hadis Nabi, sumu li ru'yatihi wa abtiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fakmilu iddata min sa'ban salasin. Inilah letak perbedaannya, Pak. Kalau yang memahaminya secara tekstual, hadis Nabi itu kalau orang lihat hilal, ciri-ciri hilal itu ada biasanya bulannya itu di bawahnya itu kayak rambut satu helai, Pak. Makanya ada sahabat Rasulullah matanya rabun. Apa rabun tuh? Orang lihat rabun ayam. Tapi saya mah bingung ya, kenapa kalau giliran ada masalah yang disalahin ayam, yang sakit, yang matanya kagak lihat bapak, tapi kenapa yang disalahin ayam, rabun ayam? Tulisan ibu jelek, tulisan bapak jelek, yang dijelekin siapa? Tulisan jelek amat kayak ceker. Tuh, giran yang baik aja, binatang yang lain dapat pamor, sapi, padahal yang digoreng telur ayam dibilangnya telur mata. Tuh, ya kan. Ini puasa luar biasa nih. Puasa itu membuat luar biasa, sampai kenapa tidak akur nih, bisa berbeda. Di samping masalah ketinggian derajat, kalau yang bisa dilihat dengan kasat mata itu di atas ketinggian 2 derajat 3 derajat, kemarin awal Ramadan 6 derajat udah terlihat oleh mata. Nah, waktu lalu para ulama bahkan di ASEAN sepakat di atas ketinggiannya 3 derajat, kemarin awal Ramadan 6 derajat tuh. Nah, kalau terjadi perbedaan pendapat ketika mendung, ini dia masalahnya, nggak kelihatan hilalnya, cahaya bulan yang serambut itu nggak kelihatan. Kan ngikutin Nabi, pain gumma alaikum pakmilu iddata min sa'ban salasin, maka suruh genapin berapa? 30. Kan kalau dalam kalender 29, 30, 29 itu udah pasti, tapi kali ini ternyata suruh genapin yang awal 29 menjadi 30. Ini yang terjadi perbedaan pendapat, tapi yang penting kita ngikuti pemerintah ya. Nah, termasuk Masjid Al-Murtado juga ikut pengumuman pemerintah ini yang secara sederhana kapan mulainya. Harapannya kita ingat nih, orang yang berpuasa jadi sehat. Pakai dalam As-Simar Al-Yaniyah, nama lain dari zakat fitr itu bukan hanya zakat Ramadan, menggunakan redaksi zakatus saum, zakat yang ditunaikan bagi orang yang berpuasa. Bahkan dikenal dengan zakatul badan, zakat yang mampu menyucikan badan kita, atau zakatul abdan. Beda dengan zakat harta. Zakat harta dalam kajian kita fikih zakat disebut zakatul mal. Zakat harta, zakatul mal. Mal artinya apa, Pak? Harta. Orang yang punya harta namanya sohibul mal. Apa namanya? Orang yang punya harta namanya sohibul mal. Orang yang punya mall namanya sohibul mall. Orang yang punya mall namanya sohibul mall. Orang yang ikut kajian subuh dia pules namanya sohibul molor. Bukan sohibul mal lagi, tapi sohibul molor. Saya kira dengerin saya ceramah manggut-manggut dikirain paham, pules. Iya kan? Bahkan ada guyonan teman-teman, dia bilang gini, Pak Ustadz, kalau orang ngaji itu kan tergantung lihat duduknya. Kalau duduknya tegap biasanya pahalanya lebih banyak, tapi kalau dia ngaji nyender-nyender ini pahalanya ya terserah. Ada yang nyaut, bagi 2 Pak Ustadz sama tembok. Padahal nggak ada kaitannya tembok
benda mati gitu, oh langsung berubah nih Pak Haji. Karena memang paling enak kalau ngaji, nyender langsung pules gitu ya Pak. Makanya kalau puasa harus ada prestasi, tidak ada ceritanya orang puasa males, harus prestasi. Seperti Indonesia merdeka ketika umat Islam sedang berpuasa di bulan Ramadan. Perang Badal, dalam Al-Quran disebutkan bahwa yaumal taqal jama'an, di dalam tafsir dimaknai, ternyata Al-Imam At-Tabari menyatakan ternyata ada peristiwa yang luar biasa pada bulan Ramadan, yaitu umat Islam menang saat perang Badar, yang waktu itu disebutkan apa yang dimaksud yaumal taqal jama'an, yaitu disebutkan kapan peristiwanya, disebutkan lisab'i asarota min syahri Ramadan, yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Bahkan kalau bicara tentang nuzul Quran, ternyata Ibnu Katsir atau disebut Imam Abu Fida Ismail Ibni Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah itu mengungkapkan terjadi perbedaan pendapat ulama. Ada yang nuzul Quran dibilang 17 Ramadan, tapi kata Ibnu Katsir ada riwayat juga yang menyatakan terjadi wa anzalallahul Qur'an li arba'a wa isrina Ramadan, terjadi tanggal 24 Ramadan karena berkaitan dengan Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Walaupun ada ulama yang menyatakan genap, ada yang nyatakan ganjil, wallahu a'lam bimuradi. Ala kulli hal terjadi ketika umat Islam berpuasa. Al-Imam Asy-Syafi'i mengarang kitab usianya waktu itu usia 15 tahun. Kalau di kita ini 15 tahun kelas berapa ini Ustadz Zul? SMP. Bayangin Pak, SMP udah ngarang kitab Apa rahasianya? Karena beliau rajin berpuasa. Para kiai-kiai kita banyak juga menselesaikan kitab-kitabnya ketika lagi berpuasa. Kawan saya naik jabatan sekelas dulu saya, sekarang jadi angkat jadi dekan Fakultas Syariah di UIN Jakarta. Hari ini juga puasa juga turun SK guru besarnya. Wah, kan berkah itu Ramadan ya. Ini mah enggak, kadang-kadang Pak Ustadz saya pengen ibadah, habis subuh tidur, zuhur bangun, sholat, habis sholat lagi tidur lagi, sampai asar tidur lagi, ya kan? Ini berarti ibadah apa tidur? Makanya dalam kajian kitab disebutkan ayah anda bunda, tidur itu disebutkan nisful maut, setengah dari latihan kematian. Berarti kalau kita kerjaannya puasa tidur mulu, berarti latihan mati. Bener gak ya anda muda ini? Kalau nggak percaya coba. Bukan kalau kita tidur apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika. Udah kalau orang udah tidur nggak tahu tuh. Tapi hebat ibu-ibu luar biasa. Walaupun jam 12 malam belum tidur, jam 1 malam belum tidur, tiba-tiba kan 2:30 udah siap-siap itu masak, udah matanya ngantuk ya kan, mau masak bakwan, dia cari tuh yang terigu, karena ngantuk lupa dimasukin itu bukan terigu, semen putih. Iya Pak ya, Masya Allah. Nih puasa kan dalam kajian kitab fikih disebutkan apa makna puasa. Al-imsaku anil akli wasyurbi wal muftirat, menahan, tidak makan, tidak minum dan segala sesuatu yang membatalkan dari kapan?
minal fajri ilal maghrib, dari subuh sampai maghrib, menahan tidak makan tidak minum. Dan sesuatu yang membatalkan berhubungan suami istri bisa membatalkan puasa. Muntah yang disengaja bisa membatalkan puasa. Ada yang bilang begini juga ke saya, Pak Ustadz, diam juga bisa membatalkan puasa. Kata saya bingung, kok diam bisa membatalkan puasa? Iya Pak Ustadz, diam itu bisa membatalkan puasa. Diam-diam makan, diam-diam minum, batal gak itu? Oh, jadi diam-diam makan, tidak ada kaitannya itu. Jadi makanya al-imsaku anil akli wasyurbi wal muftirat, menahan tidak makan tidak minum, bahkan suatu yang membatalkan dari subuh sampai maghrib. Dalam riwayat dalam kitab Sirah An-Nabawiyah, bahkan dalam kitab As-Sama'il Al-Muhammadiyah, Al-Imam At-Tirmizi mengungkapkan bagaimana keseharian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai ketika Nabi memimpin negara Madinah yang ditandai dengan misak Madinah, piagam Madinah, ternyata pernah satu ketika ada seorang tabib, kalau kita sekarang dokter lah gitu ya, itu beroperasi di Madinah, buka klinik lah. 1 tahun itu dokter nggak ada yang datang, Pak. Umat Islam nggak ada yang sakit. 1 tahun nanya ke Nabi SAW, kok bisa ini masyarakat Madinah sehat semuanya? Ternyata disebutkan, ternyata ada resep kenapa masyarakat Madinah bisa sehat, karena dia tidak makan kalau tidak lapar, tidak minum kalau nggak haus. Berarti bilangnya apa? Rajin puasa tuh. Dengan puasa jadi sehat. Bahkan Nabi SAW usianya 63 tahun, sakitnya cuma 2 kali. Nabi itu sakitnya 2 kali. Kita usianya umpamanya 45 tahun, bapak-bapak 60 tahun, sakitnya lebih dari usianya. Bener gak ini? Ya salam, ada baik itu kan yang dirasa tuh. Ternyata rahasianya apa Nabi sehat? Bukan hanya rajin puasa, puasa wajib, puasa sunnah. Makanya orang Jawa nyebut, Pak, orang yang rajin puasa setelah dia puasa di bulan Ramadan 30 hari umpamanya gitu, ditambah 6 hari di bulan Syawal, kata Nabi, man shoma ramadhana summa atba'u sittan min Syawal kana qasyamid dahri. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan 30 hari ditambah 6 hari seperti berpuasa 1 tahun lamanya. Kita hitung pakai matematik, Pak. Dalam Al-Quran disebutkan man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Orang yang melaksanakan amal kebaikan dilipat gandakan berapa kali lipat? 10 kali lipat. Berarti 30 hari puasa dikali 10 berapa? 300. Ditambah 6 hari di bulan Syawal, 6 kali 10 60. 300 tambah 60 kurang lebih setahun kan? Hampir 365 tahun. Min syamid dahri, seperti puasa 1 tahun lamanya. Orang yang rajin puasa Syawal, orang Jawa nyebutnya nyawal. Orang yang rajin puasa Senin, orang Jawa nyebutnya nyenen. Orang yang rajin puasa hari Kamis, coba yang banter jawabnya ngemis. Jadi Kamis apa? Ngemis tuh. Maka disebutkan Nabi rajin puasa, Nabi rajin qiyamul lail, pola hidup, pola makannya. Makanya ada SJR, sehat jurus Rasulullah SAW, bukan hanya puasa. Nabi SAW berolahraga. Makanya kata dokter, kalau kita pengen diberikan sehat walafiat, panjang umur, rajin jalan pagi, Pak. Setiap hari 5 km. Kalau jalan kaki dari sini kemana Ustadz Jul?
5 kilo sampai ke pasar Rebo, ada nyampe nggak? Hah? Lewat tuh, ambillah pasar Rebo tuh 5 kilo Pak. Kalau bapak-bapak ibu-ibu rajin jalan kaki setiap hari 5 kilometer, dijamin 10 tahun jauh dari rumahnya. Bener nggak jauh tuh? Nah iya buktiin dah ya Pak Ustadz, 5 kilo 5 kilo 5 kilo. Ini Nabi sehat 63 tahun, sakitnya 2 kali. Satu diracun oleh perempuan Yahudi, yang kedua ketika sakit menjelang meninggal dunia. Nih Nabi sehat, maka ada ajaran umat Islam berpuasa, bahkan bukan hanya puasa, bayar zakat. Kalau bayar zakat fitr tadi dilaksanakan kalau udah datang bulan Ramadan. Para ulama memaknai bahwa syarat kita bayar zakat Ramadan, zakat fitr ja'a Ramadan, datang bulan Ramadan tanggal 1 boleh nggak? Ada ulama yang memaknainya boleh. Pertengahan boleh nggak? Boleh. Sampai ila Idul Fitri, sampai Idul Fitri sebelum khotib turun dari mimbar. Paman addaha qabla shalah faya zakatun makbulah, paman addaha ba'da shalah faya shadaqah minas shadaqat. Kalau orang sudah dia melaksanakannya sebelum sholat, maka dianggap zakatun makbulah, zakat yang diterima. Waman addaha ba'da shalah, kalau dia telah melaksanakan setelah sholat, setelah khotib turun dari mimbar, faya shadaqatun minas shadaqat, maka dianggap sedekah. Berarti kita berdosa itu. Karena kenapa? Tidak melaksanakan kewajiban kita bayar zakat fitri. Bayar zakat fitri itu merdeka budak laki-laki perempuan. Berbeda dengan zakat harta, zakatul mal. Zakat mal ini syaratnya tadi haul nisab. Bahkan di dalam kitabul Anwal karya Abu Bait, bahkan dalam kitabnya Fiqhuz Zakah Syekh Yusuf Al-Qardawi Al-Amwal Az-Zakawiyah, objek zakat itu disebutkan setidak-tidaknya, bahkan dalam kitab At-Tadhhib pun disebutkan objek zakat setidaknya yang pertama al-asman, sesuatu yang berharga. Contohnya apa? Az-zahab wal fiddah, emas dan perak. Kalau tadi Bapak punya emas berapa gram tadi Pak? 85 gram emas. Zakatnya berapa? Rubu al-usr 1/440. Berarti berapa itu? 2,5%. Kalau Bapak punya, ibu-ibu punya emas 100 gram emas, wajib zakatnya berapa itu? 2,5 gram. Ada yang nanya, Pak Ustadz, saya punya emas 100 gram, bayar zakatnya gimana? Apakah emasnya dipotek gitu? Atau bagaimana? Lah kalau dipotek angel ya. Nah maka bayarnya kimahnya, takdirnya berapa? 2,5 gram itu. 1 gram berapa? Yang tahu harga emas bapak-bapak apa ibu-ibu nih? Ibu-ibu. Kalau bapak-bapak tahu harga emas, 2 kemungkinan. Yang pertama sayang sama istrinya, yang kedua jangan-jangan buat modal lagi. Modal apa? Modal pergi haji gitu ya. Jangan bilang kawin lagi gitu ya. Nih ini udah masuk suruk ya. Ada pertanyaan nggak ya? Pakai pertanyaan nggak usah disuruh. Oh nanti dibuka. Oke, sebentar lagi kita akan ada buka sesi pertanyaan ya. Tadi contohnya tadi 100 gram rubu al-usr itu 1/42,5%, berarti 100 gram 2,5 gram. Kita bisa beliin tuh 2,5 gram ditunaikan zakat, atau kimahnya nilainya menurut Imam Abu Hanifah. Kimah nilainya berapa itu? 1 juta dikali 2,5 gram berarti berapa? 2.500.000. Itu yang ditunaikan. Boleh kita langsung kepada mustahik, tapi dalam Al-Quran disebutkan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah, berarti ada petugas zakatnya. Berarti lebih afdol, lebih syiar, manfaatnya lebih besar. Kalau kita ngasih 1 orang habis selesai. Tapi kalau melalui lembaga zakat, Bajnas, Lajnas atau Masjid Al-Murtado sudah jadi UPZ, maka nanti bisa diprogramkan tuh penyaluran zakat. Tidak hanya habis. Kalau zakatul fitri para ulama sudah sepakat harus habis. Zakatul fitri itu innama shadaqatu lil fuqara,
lamnya memiliki dua makna. Lamnya tuh litamlik, konsumtif, habis, dihabisin tuh. Dikasih kita bayar zakat, ada yang bentuk uang, ada yang bentuk beras gitu ya, habisin tuh. Tapi zakat harta, zakat mal jangan dihabisin. Tidak hanya konsumtif, buat makan, buat minum, buat kesehatan, buat berobat, buat beasiswa, modal usaha juga boleh. Namanya lamnya bukan litamlik, tapi lil manfaah, bisa dimanfaatkan. Sampai-sampai suatu ketika Umar bin Khattab menunaikan zakat onta, ternyata bukan kepada orang banyak, satu orang aja ditunaikan sama dia. Tahun ini dia ngasih bayar zakat ontanya 1, 2, sampai 5 tahun orang yang dapat zakat akhirnya dia bayar zakat karena ada 5 ekor onta. Wajib zakat 1 ekor kambing. Kalau onta, makanya dalam kajian bukan hanya al-asman emas, tapi al-mawashi, zakat peternakan. Zakat peternakan itu apa saja? Onta, terus apa lagi? Kambing, terus lembu apa sapi? Apa kebo? Ya kan? Makanya ada yang bilang, Pak Ustadz, kebo apa yang kecapean? Ada yang tahu nggak nih? Kebo yang kecapean tuh ke Bogor jalan kaki, cobain aja. Jadi kebo apa yang kecapean ke Bogor jalan kaki. Sapi kebo, sapi itu bakoroh. Kalau kebo jamus itu 30 ekor. Kalau kambing 40 ekor. Berarti kalau kita punya 40 ekor kambing, bayar zakatnya 1 ekor. Kalau Pak Ustadz Zul punya sapi 30 ekor, wajib zakat nggak? Wajib, tergantung. Kalau cuma ekornya doang, berarti sop buntut. Berarti zakat perdagangan, sop buntut, begitu ya kira-kira tuh. Jadi diingatkan nih, al-mawasi, bahkan bukan hanya al-mawasi, az-zuru'iyah. Az-zuru'iyah ini pertanian, Pak. Di sini udah susah nih, nyari kebun, nyari sawah, kebun udah diganti, udah jadi kontrakan, betul ya Pak ya? Sawah udah jadi mall, udah susah ini. Kecuali mungkin agak masih di Karawang, di mana itu az-zuru'iyah. Tapi diingetin, kalau emas 1 tahun, peternakan 1 tahun, terus apa lagi, perdagangan 1 tahun, nunggu aulnya. Tapi kalau pertanian enggak nunggu 1 tahun, saat panen. Apa dalilnya? Allah tegaskan dalam surah Al-An'am ayat 141, wa'atu haqqahu yaum hasadi. Tunaikan zakat saat panen. Dulu pertanian setahun berapa kali? Sekali. Sekarang 2 kali, 3 kali. Jadi tidak harus nunggu haul. Kalau bapak-bapak punya gajian setahun berapa kali panennya? 12 kali. Kalau PNS, ASN 14 kali. Gaji 13, gaji 14 tuh. Gitu ya. Pakai dalam kitab Fiqhuz Zakat akan disebutkan orang yang punya penghasilan cukup nisab maka wajib tunaikan zakat. Termasuk zakat penghasilan atau profesi. Kalau berdasarkan fatwa ulama Indonesia MUI nomor 3 tahun 2003, saat kita memiliki penghasilan cukup nisab, cukup 1 tahun, nisab tadi 85 gram emas, 1 tahun wajib zakat. Saya lihat semuanya tampangnya gajinya minimal 10 juta semuanya nih. Kayaknya Aminah kagak percaya gitu loh, kagak yakin. Didoain aja pakai kagak yakin ya. Mudah-mudahan minimal gajinya ini 20 koma, tanggal 20 udah koma. Angsuran. Ini anggap Pak 10 juta, tapi di sini mah Jamal Murtado kayaknya bukan 10 juta, 20 juta, di atas 50 juta ini ya. Karena bandanya, kebunnya masih banyak, sawahnya masih banyak, kontrakan banyak. Kalau di Ciputat Pak, kalau orang punya kontrakan 1 pintu 2 juta, di sini sama nggak nih? 1 pintu 2 juta. Lah kalau 10 pintu udah berapa tuh? 20 juta. Lah kalau Ustadz Zul punya 40 pintu wajib zakat gitu. Lah tergantung kalau pintunya doang.
40 pintu berarti tukang kusen gitu. Berarti zakat perdagangan. Baik, barangkali ini saja sekedar pengantar. Kalau memang ada pertanyaan, diskusi, dipersilakan. Wallahu alam. Baik, jamaah sekalian, apakah ada yang bertanya? Dari ibu-ibu atau bapak-bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai. Ini pertanyaan sebetulnya sering kali diulang-ulang Kiai. Ya. Jadi niat, masalah niat itu jamaah banyak yang beda-beda. Nama itu somagotin anadaimin fardhi sahri Ramadhani, ada Ramadhana, ada Ramadhani, itu sebetulnya sudah ada banyak jawaban-jawaban itu, tapi masih ada banyak yang beda-beda. Maka minta penjelasan dari Kiai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, niat. Memang dalam kitab Al-Asbah wan Nazair disebutkan al-umuru bimaqasidiha. Semuanya itu tergantung niat. Bahkan hadis yang pertama kali dalam Arba'in Nawawi bahas niat juga. Innamal a'malu binniyat. Nah, kalau Imam Syafi'i niat puasa kullu yaumin, setiap hari. Tapi menurut mazhab yang lainnya Imam Malik cukup 1 kali aja, ya kan? Enggak setiap hari boleh niat. Termasuk memang terjadi perbedaan. Itu sudah ada tuh penjelasan kitab-kitabnya. Ada yang menggunakan tadi Ramadhani, ada yang menggunakan Ramadhana. Itu sudah ada masing-masing. Yang mau pakai Ramadhani juga silakan, begitu kira-kira. Yang mau pakai Ramadhana juga silakan. Yang penting saling menghormati. Karena kadang-kadang kalau kita menganggap oh ini harus Ramadhani, ntar berantem, ya kan? Bukankah Islam ini hadir? Jangankan masalah perbedaan Ramadhana, Ramadhani. Bayangkan orang sehebat Umar bin Khattab sama Ibnu Mas'ud aja sempat berantem ketika memahami masalah tayamum. Suatu ketika Ibnu Mas'ud dengan Umar bin Khattab nyari air mau berwudu, agak ada, keduanya sepakat ngapain? Tayamum, listibahati sholat, pengganti itu. Cuman menjadi perbedaan pendapat setelah sholat dalam perjalanan ketemu air. Nah kan begitu. Ibnu Mas'ud ngambil air wudhu lagi, sholat lagi. Umar bin Khattab gimana? Kata dia, waduh udah tadi udah cukup lah, begitu kan? La yukallifu nafsan illa usaha, udah begitu. Akhirnya kondisi seperti ini dilaporkan ke Nabi SAW. Ya Rasul, ini ada luar biasa Ibnu Mas'ud dengan Umar bin Khattab, mana yang benar? Ternyata karena Nabi dua-duanya benar, begitu ya. Umar palahu ajrun, kalau siapa namanya Ibnu Mas'ud palahu ajroni, karena Umar cuma tayamum doang udah, ya kan? Tapi Ibnu Mas'ud udah tayamum, ada pahala wudhu lagi gitu kan. Termasuk ada pasukan, ketika diperintahkan oleh Nabi 2 pasukan, hei para tentara, jangan kamu sholat asar sebelum sampai kampung Bani Quraisyah. Bani Quraisyah itu kampungnya orang Yahudi gitu kira-kira. Udah sampai sana baru sholat asar. Kan masalahnya pasukan ini kan macam-macam, ada kudanya jalannya pelan gitu, ada yang kudanya jalannya cepet. Makanya pasukan yang sampai yang cepet asar udah nyampe sana, makanya dia sholatnya di Bani Quraisyah. Tapi ada pasukan yang jalannya kendaraannya yang lambat,
Pas dihitung-hitung, ini kalau maksakan kehendak sholat asar di Bani Quraisyah waktunya udah habis, akhirnya sholatnya nggak sampai ke apa namanya Bani Quraisyah, akhirnya sholatnya ini dilaporin ke Nabi. Ini yang namanya memahami secara tekstual, ada yang secara kontekstual. Nah ini termasuk tadi Isab ru'yat kan tekstual, kontekstual tuh ya Pak Ustadz ya kan. Tekstualnya siapa? Yaitu tadi ru'yat harus terlihat oleh kasat mata, mendung, genapin gitu ya. Tapi kalau yang secara kontekstual cukup pakai astronomi ya kan, walaupun nanti hitungan wujudul hilal walaupun di bawah 0 atau 0, sekian derajat udah masuk hilal. Nah itu bagi yang memahami secara kontekstual. Di dalam surah Ali Imran disebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Asbabun nuzul fil babin nukul disebutkan itu kan ceritanya suku Aus dan Khazraj berantem mulu 120 tahun. Datang Islam, damai mereka. Nah ini Islam kenapa gontok-gontok gitu kira-kira ya. Nah harapannya tadi dah mau pakai Ramadona, mau Ramadoni kan semuanya ada. Mau pakai nanti ada tab ininya, rujukannya. Misalkan alfiahnya apa, keluar itu ada. Begitu ya yang Ramadoninya. Yang Ramadonnya juga ada ya kan. Apa namanya nawaitu somagodin an adai pardi sahri Ramadona. Begitu ya, karena ism ghairu munsorib. Nah begitu kan, maka ghairu munsorib bukan Ramadoni. Nah begitu kira-kira. Nah itu semuanya ada pendapatnya kira-kira Pak Ustadz. Jadi nggak usah berantem ya, silakan kalau masjid mau pakai Ramadoni silakan, mau Ramadona juga silakan. Sampai ada yang anaknya namanya Ramadona, ada juga itu. Pas saya bilang nih kalau namanya Ramadona, nama anaknya nama terpanjang di dunia. Emang kenapa? Nawaitu samagodin anadai padisa Ramadona haji sanatil ta'ala. Panjang nggak itu? Panjang banget. Wallahu alam. Ya baik. Pak Kiai, ini ada yang bertanya lagi. Siap. Bagaimana hukumnya banyak orang yang punya perhiasan tapi dia tidak mau membayar zakatnya gitu. Ya. Perhiasan nggak zakat? Iya. Udah gitu ya. Di dalam surah At-Taubah ayat 34 itu udah jelasin tuh. Walladzina yakniduna dzahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah fabasyirhum bi'adabin alim. Nauzubillahi min dzalik. Dan orang yang menyimpan emas. Ini para ulama memaknai dalam tafsir klasik termasuk kontemporer, terutama yang kontemporer. Di dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Wahab Az-Zuhaili Fiqhul Islam Wadilatuhu juga dijelaskan ternyata maknanya al-zahab emas, orang yang menyimpan emas dan turunannya. Karena emas itu bisa jadiin perhiasan, emas bisa jadi mata uang. Mata uang di zaman Nabi namanya dinar. Dinar itu mata uang terbuat dari emas. 1 dinar 4,25 gram emas. Sebetulnya ini aslinya dari kerajaan Romawi. Ketika Nabi memimpin negara Madinah, Nabi nggak ngelarang masyarakat Islam di Madinah jualan, tukar barang, transaksinya dengan emas, nggak dilarang. Ada juga yang pakai perak, mata uang dari perak namanya dirham. Ini dari kerajaan Persia. Nabi juga nggak ngelarang. Yang ngelarang adalah jual beli, nggak dilarang. Yang dilarang riba. Wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Nah kembali dalam Al-Quran disebutkan walladzina yakniduna dzahaba, orang yang nyimpen emas termasuk tabungan Pak. Kalau dalam kajian kontemporer mah obligasi syariah, saham syariah itu simpanan tuh ya kan. Terus apa lagi? Reksadana syariah. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal punya kontrakan, hitung cukup nisab bayar zakat. Nah bagaimana mereka yang menimbun emas, perak, wala yunfikuna fi sabilillah, dan dia nggak bayar zakat, fabasyirhum bi'adzabin alim,
beri kabar kepada mereka siksa yang pedih, naudzubillahi min dzalik. Bahkan di zamannya Nabi Muhammad, orang yang nggak bayar zakat dikucilkan dalam pergaulannya. Nabi Muhammad kagak mau deketin. Di zaman Abu Bakar diperangin orang yang nggak bayar zakat. Wallahu alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terkait zakat Ustaz, mal zakat penghasil. Ini seperti apa ya Ustaz? Maksudnya kita misalkan gaji 10 juta yang tadi Ustaz bilang. Nah sedangkan kan uang 10 juta itu ada biaya hidup kita, misalkan biaya hidup kita sama anak sekolah semua, sama cicilan rumah segala macam, itu ternyata tinggal 1 juta Ustaz satu bulan. Nah itu yang mana perhitungannya, yang 1 juta atau yang 10 juta? Iya. Ya itu satu. Yang kedua, apakah zakat mal itu bisa nggak dibayar dibagikan sendiri gitu, dibagikan sendiri, nggak melalui lembaga atau masjid gitu? Mungkin Ustaz, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak. Dengan Pak siapa Pak namanya? Dengan Gadi. Pak Gani itu orang yang kaya ya Pak Gani ya. Jadi mudah-mudahan kaya ya. Beda Goni sama Gonili beda lain ya. Nah kalau Goni artinya kaya, kalau Gonili nyanyilah untuk saya gitu ya. Itu beda itu. Ya tergantung ya. Kalau kita punya penghasilan atau perdagangan, kira-kira zakatnya dipotong bersih, sisanya kata Pak Gani atau bruto. Nah para ulama memaknainya untuk zakat perdagangan itu al-haja al-ausliyah, setelah dikurangi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu makan, minum gitu kira-kira ya, gaji karyawan dan sebagainya, itu telah dikurangin, sisanya dalam setahun kalau sudah melebihi nisab tadi semuanya 100 juta, udah melebihi belum nih? Sudah, maka bayar zakat. Karena 85 gram emas 85 juta gitu ya. Ini 100 juta berarti bayar zakatnya 2,5%. Berarti berapa Pak Gani? Berarti 2.500.000. Pak Ustadz, saya bayar zakat 2.500.000 gede juga ya. Setan bisikin, jangan zakat, jangan zakat. Boleh nggak saya angsur cicil? Boleh. 2,5 juta bagi 12 gitu Pak Haji, berarti 200 ribuan lah gitu ya, tapi diniatkan setahun begitu. Nah di dalam fikul Islam wadilatuhu termasuk fikul zakat Syekh Yusuf Al-Qaradawi, maka zakat pendapatan termasuk zakat perdagangan itu setelah dikurangi al-haja al-ausliyah, berarti dihitungnya itu neto ya, neto itu bersih, sisanya itu dihitung udah cukup nisab belum. Kalau sudah bayar zakat, kalau belum dianjurkan infak, sedekah, wakaf begitu kira-kira agar harta kita berkah. Wallahu alam. Yang kemudian zakat boleh nggak dibagi langsung? Boleh. Tapi kalau di Arab Saudi ada kewajiban orang bayar zakat 50-50. Boleh langsung, separuhnya lagi buat lembaga atau yayasan atau Bajnas Lajnas. Karena kenapa? Berdasarkan catatan dari Bajnas, ada buku yang ditulis namanya Outlook Zakat 2022. Potensi zakat di Indonesia padahal lebih banyak nih Pak Gani. Waktu itu diteliti 217 triliun, bahkan belakangan diteliti hampir 300 triliun. Bisa bayangin 217 triliun ya. Andaikan terlaksana 217 triliun dititipin ke masjid Al-Murtado, terus dibeliin cendol gitu kira-kira. Banyak kan itu? Ya salam. Tapi baru terkumpul 12 triliun. Apa sebabnya? Gara-gara kita umat Islam di Indonesia bayar zakatnya langsung, apalagi bayar zakat ke kiai, ke ajengan, ke buya. Emang kenapa? Karena katanya ketika bayar zakat sama buya, ajengan didoainnya panjang. Nah makanya saya pesen nih ke masjid Al-Murtado, kalau bisa Ustadz dikasih jadwal tuh, Ustadz yang di Al-Murtado bagian doain. Ini kadang-kadang lupa, ini ada kelanjutan ayat surah At-Taubah ayat 103.
khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nah ayat itu bicara khudz, ambillah, pungutlah. Tapi dalam kitabul amwal disebutkan petugas zakat ini hanya ngumpulin zakat yang kelihatan aja. Kalau emas orang kelihatan, orang ditaruh di rumah, betul nggak? Apalagi tabungan orang kelihatan tuh. Tapi kalau kita punya peternakan, kebo, kira kelihatan nggak? Kelihatan. Sapi, onta, di sini nggak ada onta. Makanya beda onta sama kangkung. Beda nggak onta sama kangkung nih? Beda jelas. Bedanya apa? Kalau kangkung diurap, onta di Arab, gitu kira-kira. Jadi onta sama kangkung, begitu kira-kira. Jadi zakat dibagi langsung, ini dikumpulin tuh. Kata Abu Ubaid dalam kitabul amwal, petugas zakat Nabi diperintahkan tuh, ayat itu kan fi'il amarnya kepada Nabi, khud, ambillah ya Nabi. Tapi Nabi membentuk tim petugas zakat, Ibnu Lutbiyah, Mu'ad bin Jabal, Ali bin Abi Thalib, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu ngumpulin zakat. Tapi yang diambilin yang nampak aja tadi tuh, peternakan, terus apa lagi? Perkebunan, pertanian tuh yang kelihatan. Perdagangan bisa juga kelihatan nih, begitu ya. Tapi yang nggak kelihatan diserahkan masing-masing menyalurkannya. Nah ini berarti menandakan, berarti kita bisa bayar zakat langsung, bisa dengan bayar zakat ke lembaga yang lebih amanah. Kalau kita bayar zakat langsung 200.000 habis, tapi dengan kita pakai lembaga amanah dikumpulin. Zakat itu tidak hanya konsumtif tapi produktif, modal usaha yang sampai akhirnya ada peradaban zakat. Kata Abu Ubaid dalam kitabul amwal disebutkan ada peradaban zakat di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Apa sebabnya? Semua sadar zakat, bayar zakat ke lembaga, tidak ada satupun fakir miskin. Bayangin tuh, ada konsepnya 4M, mengubah mustahik menjadi muzaki, begitu kira-kira. Jangan sampai 4M-nya lain, mengubah mustahik jadi mustahik lagi, repot urusannya itu. Apalagi nyalurin zakat tulisannya ke janda, ke yatim. Emang boleh? Zakat boleh nggak tulisannya ke janda? Dan Al-Qur'annya ada nggak itu? Surah At-Taubah ayat 60. Orang ada. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina fi sabilillah wabni sabil. Tuh ada 8 tuh. Saya tanya, janda ada nggak? Nah jangan janda yang kaya wajib zakat, kan begitu? Benar nggak? Bukan karena jandanya ayahanda bunda, tapi kondisi dia fakir atau miskin. Fakir itu apa makna fakir? Mala syai'un indahu, orang yang nggak ada pendapatan. Waktu dia sehat mah dia bisa jualan nasi uduk, jualan gado-gado gitu ya, ada pendapatannya. Tapi ini dia kena penyakit stroke. Penyakit stroke kan penyakit berat ini, naudzubillah. Mudah-mudahan kita sehat semuanya ya. Bisa bapak-bapak bayangin, penyakit stroke ini penyakit yang paling berat pak. Jangankan stroke, segerobak aja repot segerobak. Tuh stroke coba. Nah karena stroke nggak ada penghasilan, nggak ada makan, buat makan nggak bisa, buat minum nggak bisa. Berarti bukan karena jandanya, tapi karena fakir. Pak Ustadz, dia masih bisa jualan, tapi dapatannya 25.000, padahal kebutuhannya 50.000, miskin. Malayak fihi min ba'dihi, orang yang ada penghasilan tapi nggak cukup, tapi pendapatannya cuma separuh, 50.000 tapi 25.000. Bukan karena jandanya ya, tapi karena miskin. Makanya mohon maaf nih, laporan nanti zakat yang ditulis janda, tapi tulisnya tuh fakir apa miskin, tulisan boleh janda. Yatim boleh nggak yatim dapat zakat? Nah, yatim kaya wajib zakat. Nabi berpesan ittajiru malal yatim hatta la takula zakah, investasiin harta anak yatim jangan sampai habis dimakan oleh zakat. Tuh bayar zakat berarti wajib zakat tuh. Kalau yatim yang tadi emaknya udah stroke ya, berarti yatim yang fakir kan gitu, betul nggak? Nah kalau yatim emaknya ada penghasilan tapi nggak cukup, berarti apa? Yatim yang miskin, begitu. Wallahu alam. Gitu ya ayahanda Gani ya, begitu. Wallahu alam. Baik, ada lagi?
Yakfi, ya udah. Udah, yakfi. Alhamdulillah karena udah jam 9 kurang ya. Iya, udah jam 9 udah. Jam 9 kurang bener gak nih? Ya 9 kurang dah cukup dah ya. Karena kurang banyak gitu ya. Karena biasanya nih saya kalau habis kajian subuh pagi-pagi main tenis olahraga gitu. Tenis meja. Baik. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat ya. Mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita tentang puasa, mudah-mudahan Allah jumpakan kita dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Mudah-mudahan zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat fitri kita, zakat mal kita, saat harta kita cukup nisab, cukup haul, Allah bimbing kita, Allah mudahkan kita bayar zakat mal. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa la tafarraqana min ba'di la tafarraqan masuma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ya Allah di pengajian subuh di hari Minggu di Masjid Jami Al-Murtada ini, agar perjumpaan kami, perkumpulan kami, perkumpulan yang penuh dengan berkah ya Allah. Tambahkanlah iman Islam kami ya Allah, angkatlah derajat kami ya Allah dengan iman dan ilmu pengetahuan ya Allah. Ya Rabbana ya Kudus, ajib lana birtifa. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa sujudana wa ruku'ana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah saum kami ya Allah, ibadah-ibadah kami ya Allah, tarawih kami ya Allah, sedekah kami, zakat kami, dan amal kebaikan yang kami lakukan di bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah izinkanlah ya Allah saat kami meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Kami mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna ya Allah min kulli min a'malis salihat. Allahumma ij'alna min ahlil khair, min ahlis sadaqah, min ahlil jamaah, min ahlil Quran, wa min la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kurangan, wallahu alam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.